Sebelum bercerita tentang pengalaman seram di kamar kosku yang angker, aku ingin bertanya. Apakah pernah mendengar suara-suara aneh di sekitar kamu berada? Apakah terdengar seperti suara gemericik air? Apakah terdengar suara seperti anak ayam? Apakah terdengar seperti desisan ular? Atau terdengar seperti suara asing lainnya? Pastikan bahwa suara-suara itu memang berasal dari sumber yang sebenarnya. Pastikan suara gemericik air itu berasal dari tetesan keran yang belum tertutup dengan benar. Pastikan suara anak ayam itu berasal dari kandang ayam di belakang rumah kamu. Pastikan semuanya baik-baik saja, sebelum melanjutkan aktivitas kamu. Aku memiliki pengalaman seram dan horor dengan suara-suara seperti itu, yaitu sebuah pengalaman seram di kamar kosku yang angker. Malam itu semuanya tampak seperti biasanya. Aku mengobrol dengan teman sebelah kostanku tentang kegiatan kami di kampus. Malam itu adalah hari pertama aku menempati kamar kosku. Aku baru saja pindah, karena sewa kos di tempat temanku ini lebih murah. Kami asyik mengobrol dan tertawa hingga tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Kami mengakhiri obrolan kami dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Aku masuk ke kamar dan mencuci dulu wajahku yang berminyak. Setelah itu aku rebahan di atas kasur sambil memainkan handphoneku. Aku memeriksa Facebook, mungkin ada informasi yang menarik. Tak beberapa lama, mataku mulai lelah dan terasa berat. Tanganku yang sedang memegang handphone mulai lemas dan perlahan tanganku tergeletak di sampingku. Aku tertidur dengan posisi terlentang saat itu, kepalaku menghadap ke atas ke arah langit-langit. Aku merasa telah tertidur pulas saat itu, namun hal itu tak berlangsung lama. Aku sangat terganggu dengan sebuah suara. Cek cek cek, cek cek cek, terdengar suara cicak yang berasal dari langit-langit. Cek cek cek, cek cek cek. Suara cicak itu terus terdengar, dan aku sangat terganggu dengan suaranya. Hus, aku mengeluarkan suara untuk mengusir cicak itu dengan setengah ngantuk dan mata masih tertutup. Cek cek cek, cek cek cek, suara itu tetap terdengar olehku. Kok gak pergi-pergi cicak ini? Gak tahu orang lagi tidur apa, gerutuku dalam hati. Cek cek cek, cek cek cek, suara cicak itu tetap berbunyi dan semakin membuatku gusar. Gue lempar pakai buku juga nih cicak, kataku dalam hati dengan kesal. Cek cek cek, cek cek cek, suara cicak itu tetap berbunyi secara konstan. Karena kesal dengan suara itu, aku segera membuka mataku dan ingin segera mengusir cicak pengganggu itu. Perlahan aku membuka mata, namun seketika dadaku terasa sesak dan panas karena tepat di atasku ada sosok yang menatapku dan tersenyum. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengeluarkan suara seperti suara cicak. Cek cek cek, cek cek cek. Astagfirullah, 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 teriakku karena ketakutan. Aku sangat terkejut dan ketakutan melihat sosok kuntilanak yang melayang di atas kamar kosku itu. Aku pingsan saat itu dan terbangun keesokan harinya. Setelah aku bertanya pada temanku, ia mengakui bahwa kamar kosku itu memang terkenal angker. Hari itu juga aku memutuskan untuk pindah kos ke tempat yang lain.